Syahada Isma dari pendamping lokal desa Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang pembangunan desa inklusif. Kali ini bintang tamunya siapa? Bintang tamu kali ini yaitu Ibu Ulfa dari kader PKK Desa Magersari, Kecamatan Patebon. Selamat datang Ibu Ulfa, sehat Bu? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Isma. Peran PKK untuk mendukung atau mempromosikan di pembangunan desa inklusif itu seperti apa? Kalau yang saya pahami sendiri mengenai inklusif itu kan artinya include ya, dimana suatu masyarakat, terutama di sini konteksnya desa ya, itu bisa menginclude gitu, memasukkan semua orang, semua pihak, semua umur, gender itu ikut bersama-sama dalam pembangunan desa. Jadi tidak ada yang left behind gitu, atau nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang terkucilkan. Nah, kalau PKK sendiri menurut saya itu justru poinnya sangat penting gitu. Kenapa? Karena PKK itu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu itu kan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Jadi perannya PKK itu ya gimana kader PKK itu bisa jadi seorang wanita, seorang ibu dan seorang masyarakat yang pertama menghargai keluarganya, menghargai anaknya, menghargai tetangganya dan seluruh masyarakat desa secara umum. Itu cara mempromosikan yang paling sederhana dan paling sederhana tapi sangat mengena. Super sekali ya. Kemudian apa nih program atau inisiatif khusus yang dijalankan untuk meningkatkan inklusi sosial ekonomi di desa Anda? Karena inklusi itu cita-cita yang sangat luar biasa, tapi yang jelas kita usahakan yang penting ya Mbak Isma ya, walaupun dari step sederhana. Kalau yang sudah dilakukan oleh tim PKK sendiri secara umum itu tentunya mengikuti ya, karena kita kan sebagai suatu organisasi PKK juga harus holistik ya, gitu, berbarengan, bersinergi dengan program-program di desa. Ya, jadi gimana kita sebagai anggota PKK mendorong gitu, semua masyarakat, terutama karena ini PKK, jadi ibu-ibu untuk mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh desa seperti Posyandu, Posbindu, dan juga lansia ataupun program-program lain. Itu masyarakat ya gimana biar menderek semua gitu, ikut itu secara sosial dan kesehatan juga ya. Untuk ekonomi juga kalau saya lihat di sini dan yang kita rasakan ya semuanya diusahakan lah ya untuk bisa mengakses bantuan mungkin dari pemerintah. Kemudian kayak kegiatan kemarin kita ada kegiatan Botaniculture Festival. Menurut saya itu kita sebagai PKK juga gimana bisa ikut meramaikan dan menyukseskan, karena kan di sana ada stand-stand UMKM. Jadi gimana kita sebagai anggota PKK itu sebagai bagian dari masyarakat desa ikut menyukseskan, meramaikan acara tersebut. Jadi desanya tuh hidup gitu. Antusias ya, Dan itu kan semuanya terlibat ya, anak-anak, gitu, remaja, ibu-ibu, bahkan mbah gitu. Jadi itu menarik. Semuanya bahagia. Iya. Contoh konkret apa peran PKK untuk mendukung perempuan, anak-anak, kemudian kelompok rentan lainnya di desa? Iya, sangat konkret sebenarnya Mbak Isma, karena kader PKK itu juga kader di Posyandu, Posbindu dan pos yang satunya lansia gitu. Di mana banyak kader dari PKK Magersari itu juga menjadi kader dari pos-pos tersebut gitu, Posyandu, Posbindu ataupun pos lansia. Jadi tidak hanya menyelenggarakan dalam artian mempersiapkan sarana, tapi juga kader PKK ini mengajak secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat untuk mengikuti tadi ya Posyandu dan lain-lain agar bisa lebih sejahtera lagi melalui program ini. Untuk pelayanan hamil atau anak terindikasi stunting itu apa ada perhatian khusus dari pihak pemerintah desa? Oh, ada sekali. Baru beberapa bulan yang lalu kebetulan bertempat di taman baca yang kita pakai untuk PAWAP itu ada kelas parenting, ada kelas ibu hamil dan ada kelas stunting. Di situ ada partisipasi keterlibatan dari tim PKK juga, dari bidan dan tentunya dari desa juga. Nah, saya juga sempat ngisi di kelas parenting, yaitu sangat bagus sekali. Jadi masyarakat lebih ditingkatkan kesadarannya lagi untuk bisa memberikan pengasuhan ataupun pemberian gizi yang terbaik untuk anak. Kalau
kalau untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus ini, apa ada kesetaraan atau keadilan manfaat program yang didapatkan? Iya, kalau untuk disabilitas ini isu yang cukup menarik ya. Karena disabilitas ini juga sesuatu yang kadang begini Mbak, di desa itu ada anak yang dianggap nakal gitu. Padahal dia spesial, bisa aja dia hiperaktif atau ADHD gitu, dan masyarakat memang belum menyadari secara umum kalau apakah mendapat manfaat atau tidak nih dari program desa gitu ya. Sebenarnya itu butuh dukungan dari semua masyarakat gitu, tentang kesadaran bahwa kalau ada, mohon maaf nih, anak yang dianggap nakal gitu, anak yang dianggap menyimpang dari norma biasanya, sebenarnya dia itu anak yang spesial gitu. Terus gimana Mbak? Gitu. Salah satunya ya pertama gitu, kalau ini pengalaman pribadi boleh ya Mbak ya cerita ya gitu. Langgar lagi musola depan balai ini ya Mbak Isma ya. Agak santai nggak apa-apa ya. Iya. Itu banyak anak-anak gitu. Banyak anak-anak dan ada beberapa anak yang tadi yang dianggap mungkin nakal gitu, nggak usah ke bagaimana gitu ya. Nah itu di situ saya sebagai bagian dari tim PKK juga, bagian dari masyarakat desa secara umum, membantu mempromosikan gitu. Nggak apa-apa, ini anak ini bisa kok, dia selama kita ajari dengan baik dia akan bisa ikut beribadah dan belajar bersama yang lain-lain. Jadi kalau spesifik terkait disabilitas ini benar-benar butuh kerja keras dan semangat, dan percaya bahwa nanti akan ada kesetaraan di situ. Terus one step back-nya itu ya dari program Bumil, terus stunting gitu. Itu benar-benar digencarkan agar mencegah terjadinya resiko kemungkinan anak menjadi disabilitas karena adanya kesalahan dalam gizi, kesalahan dalam pengasuhan. Nah itu dari situ. Jadi program-program itu sangat penting dan bisa sebenarnya untuk menurunkan gitu resiko adanya disabilitas. Oke, luar biasa ya. Terakhir ini, statement apa yang ingin Anda sampaikan untuk menjadi contoh ini di desa-desa lain tentang peran PKK dalam pembangunan desa inklusif? Untuk tim PKK ya, tim penggerak PKK di desa lain dan juga di Desa Magersari secara khususnya, mari kita jadi bagian dari masyarakat desa yang inklusi dan masyarakat Indonesia yang inklusi secara umum, mulai dari diri sendiri gitu. Dari dalam tim PKK itu sendiri, jadilah kita jadi anggota PKK yang saling mengajak untuk terlibat dalam kegiatan PKK, saling menyemangati, dan yang penting menjadi ibu yang selalu semangat untuk belajar, memberikan pengasuhan yang terbaik, sehingga ibu ini jadi tempat pendidikan karakter bagi anaknya, bagi keluarganya, untuk jadi generasi yang lebih inklusif, saling menghargai, seperti itu. Oke, karena jadi ibu harus selalu bahagia ya? Iya, bahagia, semangat belajar, biar positifnya itu menyebar ke seluruh keluarga. Karena kalau ibunya bad mood nanti kacau juga. Seru sekali ya berbincang-bincang dengan Ibu Ulfa tentang pembangunan desa inklusif. Demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton di podcast hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.